Selamat pagi kepada semua yang ada hadir pada kebaktian Minggu Pentikosta pada hari ini. Terima kasih kerana pemberkatan yang indah kepada tiap-tiap kami yang menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami. Sebelum itu, Pastor ingin mengucapkan selamat Hari Keamatan dan juga Hari Gawai kepada mereka yang merayakannya di Sabah dan di Sarawak. Mari sekarang ini, mari kita berdoa. Mari kita menerima firman Tuhan yang segar pada pagi hari ini. Dan juga biarlah hati kami dipenuhi dengan kerasaan kasih Tuhan dan juga kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami mengasihi, terima kasih kerana pemberkatan yang indah di dalam kehidupan kami sebagai anak-Mu. Terima kasih kerana memberi kami kasih karunia. Dan juga terima kasih kerana kami dapat menjalin satu perhubungan yang intim dengan Engkau, Allah Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus bahawa Engkau akan membuka minda kami, hati kami untuk menerima sesuatu daripada-Mu, sesuatu daripada firman Allah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, urapilah firman-Mu, urapilah hamba-Mu di dalam nama Yesus. Amen. Hari ini, Pastor akan berkhotbah bagaimana menerima baptisan Roh Kudus. Bagaimana menerima baptisan Roh Kudus. Jauh di lubuk hati semua manusia sebenarnya ada ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Ketika didorong ke suasana yang baru atau di sekitar orang asing, ramai dari kita merasakan sebenarnya ketidakpastian. Secara intuitif, kita takut akan apa yang belum pernah kita alami. Setiap perubahan dalam hidup kita mencetuskan rasa ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Terkadang, ketakutan ini dapat melumpuhkan kita dan mencekik kehidupan di dalam diri kita. Ketakutan yang sama ini berlaku apabila wujudnya peluang dan tantangan baru. Anda pernah mendengar ungkapan seperti ini? Mengambil mantel seseorang atau sesuatu. Itu berarti memikul tanggungjawab orang lain. Ini juga berarti tanggungjawab baru dan cabaran yang baru. Ketika seseorang pemimpin yang hebat meninggal, orang-orang bertanya-tanya siapa yang akan mengambil jubah dan melanjutkan pekerjaannya. Seperti apa yang kita sudah mengkaji di dalam Dua Raja-Raja tentang kisah Elisha. Hari ini kita akan mengakhiri series tentang Dua Raja-Raja tentang Elisha. Tetapi hari ini Pastor akan memfokuskan tentang kuasa 2 kali lipat urapan Elisha, di mana Elisha sebenarnya menerima baptisan Roh Kudus. Jemaat Allah yang dikasihi, ketika kita menyambut kehadiran Yesus Kristus ke dalam hidup kita, kita sebagai jemaat juga mengambil jubah pengurapan Tuhan. Itu adalah jubah kuasa dan pengurapan oleh Roh Kudus Allah. Sejujurnya, saudara yang kukasihi, ramai dari kita lebih suka tidak mau memikul tanggungjawab seperti itu. Kerana menerima jubah Roh Kudus, berarti jemaat Allah, Anda bersedia melakukan pekerjaan Allah dan pelayanan Yesus dan merelakan, rela membuat semua
pengorbanan yang datang bersamanya. Hari ini, kerana hari ini adalah hari Pentakosta, itu sebabnya kita mesti memahami sebenarnya apa pembaptisan Roh Kudus. Bagi pastor menerangkan apakah pembaptisan Roh Kudus itu. Baptisan dalam Roh Kudus adalah pemberdayaan untuk pekerjaan Allah dan pelayanan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya dan juga sebagai suatu jemaat. Di dalamnya kita terbenam dalam kehidupan dan kuasa Roh Kudus. Sebagai ilustrasi, jika kita mau minum air dari gelas, maka air itu akan ada dalam perut kita, ada dalam kita. Namun, jika kita pergi ke pantai dan melangkah ke laut, maka kita akan berada di air. Kita menerima seolah-olah minuman Roh Kudus ketika kita diselamatkan. Tetapi ketika kita dibaptiskan dalam Roh, seolah-olah minuman awal itu menjadi lautan yang mengeliling kita sepenuhnya. Sama seperti Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ketika kita diselamatkan dan menerimanya, yang akan menghasilkan kehidupan Yesus. Demikian juga pencurahan atau pembaptisan Roh Kudus memproduksikan pelayanan Yesus, termasuk penyertaan mujizat untuk penyembuhan, untuk pelepasan, dan juga untuk pemulihan hidup. Saudara yang kukasihi, bagi pastor menerangkan sesuatu di sini, di mana Elisa, Allah adalah penyelamatan saya. Itu nama Elisa. Allah adalah penyelamatan saya. Elisa sebenarnya adalah suatu tanda atau type dalam bahasa Inggeris yang mewakili jemaat Allah. Maksudnya Elisa adalah ragam jemaat gereja Allah di dalam masa ini. Begitu juga ada beberapa persamaan yang luar biasa di antara Elia dengan Yesus, di mana Elia sebenarnya adalah ragam Yesus, the type of Jesus. Okay? Elisa, jemaat Allah. Elia, Yesus Kristus. Hari ini kita akan melihat perhubungan antara Elisa sebagai jemaat Allah dan Elia, tanda atau ragam yang mewakili Kristus. Untuk kita faham tentang pembaptisan di dalam Roh Kudus. Untuk mengakhiri series pada bulan ini, kita dapat menemukan sebenarnya beberapa paralel atau kesamaan dari kehidupan Elisa. Suatu type atau tanda yang mewakili jemaat Allah, atau lebih tepatnya jemaat yang pertama yang lahir pada hari Pentakosta. Ketika kesemua 120 murid-murid Yesus dibaptis dalam Roh Kudus. Dalam konteks hari ini, Elisa adalah sebagai type atau ragam atau simbol Anda dan saya sebagai jemaat Allah secara keseluruhan. Itu adalah kehidupan Pentakosta. Mari kita lihat bagaimana kita bisa dibaptiskan di dalam Roh Kudus. Ya, ada beberapa hal-hal yang penting, essential,
Mengapa kita perlu dibaptiskan dalam Roh Kudus? Anda perlu mengenali dan mengalami Allah dahulu sebelum Anda bisa dibaptiskan di dalam Roh Kudus. Saudara yang kukasihi, Anda perlu, nombor satu, mengenali dan mengalami Allah sebelum Anda bisa dibaptiskan dalam Roh Kudus. Di sini kita tahu daripada pembandingan Elisa dengan jemaat murid-murid Yesus, kita tahu bahwa Elisa mengalami jamahan Allah terlebih dahulu sebelum melepaskan bisnesnya dan mengikuti Elia. Mari kita tengok 1 Raja-Raja pasal 19, bermula daripada ayat 19 sampai 21. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. Setelah Elia pergi dari sana, dia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Dari sini kita tahu bahawa Elisa sebenarnya ialah seorang yang ada kedudukan, seorang yang bukan miskin, seorang businessman. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dan dekatnya, saudara yang kukasihi, kita tahu di sini ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Maksudnya dia ada satu pertemuan ilahi dengan Tuhan. Dan dia dapat melepaskan semuanya kerana apa? Kerana dia mengalami kasih dan kekuasaan Tuhan. Itu sebabnya dia mengejar Tuhan. Sama dengan kita di sini. Bila kita sudah mempercayai Tuhan, bila kita sudah mengalami kasih dan kekuasaan Tuhan, kita akan mengejar Tuhan. Dalam ayat 21, dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ini, di sini sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ya, dia rela melayani Elia. Satu tanda atau ragam Kristus. Itu sebabnya bila kita mengalami kasih Tuhan dan kuasa Tuhan, kita akan mengikuti Yesus Kristus sebagai pelayannya. Itu adalah satu pembandingan persamaan yang sangat unik. Itu sebabnya, saudara yang kukasihi, bila Anda mengenal Tuhan, Anda boleh dibaptiskan dalam Roh Kudus. Kedua, kita juga tahu bahawa murid-murid Yesus mengenal Yesus. Persamaan itu ya, tentang pengenalan Tuhan. Murid-murid Yesus mengenal Yesus dan mengalami kuasa Allah juga selama 3 tahun. Sebelum Yesus naik ke surga, para murid mengikuti dan dibimbing dan dimuridkan oleh Yesus sendiri selama 3 tahun. Persamaan sama juga. Elisa bersama dengan Elia dibimbing dan dimuridkan oleh Elia selama 7 tahun. Dan di mana ia melihat 14 mujizat yang dilakukan oleh Elia seperti Yesus, ya. Saudara yang dikasihi oleh Allah, Anda perlu mengenal Kristus terlebih dahulu sebelum Anda dapat mengalami berkat dari pembaptisan dalam Roh Kudus. Itu adalah essential yang pertama yang kita mesti tahu bila kita mau menerima baptisan Roh Kudus. Kedua,
Kedua, ia adalah janji Allah. Satu janji bagi kami untuk dibaptiskan di dalam Roh Kudus. Ilaya, ragam Kristus berjanji kepada Elisa, sejenis ragam gereja, bahwa ia akan menerima bahagian ganda dari pengurapan Roh Kudus ketika ia diangkat ke surga. Demikian juga Yesus Kristus yang berjanji kepada para muridnya bahwa mereka juga akan menerima baptisan Roh Kudus sebelum Yesus naik ke surga. Tidak ada keraguan bahwa jubah itu melambangkan Roh Kudus, saudara yang kukasihi. Bagian ganda dari urapan dan kuasa yang diminta Ilaya. Mari kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 15. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 15. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat Elisa, melihat dia dari jauh, mereka berkata, Roh Ilaya telah hinggap pada Elisa. Maksudnya mereka boleh melihat sesuatu, bahwa Elisa menerima 2 bahagian ganda pengurapan Roh Kudus. Itu sebabnya mereka datang menemui Elisa, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Itu adalah kuasa urapan. Dengan pesamaan paralel yang sama dalam perjanjian baru dalam Lukas pasal 24 ayat 49. Lukas pasal 24 ayat 49, di mana firman Tuhan berkata, dan aku, Yesus cakap, aku akan mengiring kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Janji Bapa. Pembaptisan Roh Kudus adalah janji Bapa. Janji kepada mereka yang sudah mengenal Tuhan Yesus, tetapi belum lagi dibaptiskan dengan Roh Kudus. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itu adalah janji, di mana Ilaya menjanjikan kepada Elisa, sama juga Kristus menjanjikan kepada kita sebagai murid-murid Yesus. Saudara yang kukasihi, di sini kenaikan Yesus yang dilambangkan oleh jubah Ilaya mental dari langit. Jemaat yang dikasihi, jemaat Allah mula-mula tahu janji yang dirujuk oleh Yesus kerana dia telah memberi tahu pada murid-muridnya. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa. Pembaptisan Roh Kudus adalah janji Bapa yang demikian katanya, telah kau dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptiskan dengan air. Bagaimana kita tahu janji itu ialah pembaptisan Roh Kudus? Kerana di sini mengatakan dalam ayat 5, Yohanes membaptis dengan air. Itu sebabnya pembaptisan air bukan pembaptisan Roh Kudus, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus merujukkan baptisan dalam Roh Kudus dengan berbicara sebenarnya dalam bahasa roh. Saudara yang kukasihi, Yesus sebenarnya ingin mengetahui anda dan saya mengetahui nilai janji Bapa. Kerana dia berkata, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus
turun ke atasmu. Kuasa ketika Roh Kudus akan turun kepadamu. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku. Dia tidak mengatakan kamu harus bersaksi. Ya, saudara yang kukasihi. Tetapi kamu akan menjadi saksi. Kamu akan menjadi saksi. Dengan kata lain, Anda sendiri akan menjadi saksi bagi Yesus Kristus. Wow. Jemaat Allah yang dikasihi, ini adalah suatu janji. Kalau bahasa Yunani dikenali sebagai epagilia. Itu dari Allah, maksudnya berkat janji-janji dan jaminan ilahi. Divine guaranteed by God. Mengikuti tiap-tiap kami yang telah mengenal, yang telah menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Janji-janji Allah selalu ya dan amen, saudara yang kukasihi. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakannya. Kita boleh tahu tentang firman Tuhan ini di 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Murid-murid Yesus pada mulanya kita tahu ada 120 dari mereka. Bila mereka meresponi dengan memuji dan menyembah dan berdoa bersama sambil menunggu janji Bapa itu, kita tahu apa yang berlaku. Roh Kudus datang dan menjamah mereka. Janji, mengenal janji. Itu sebabnya tiap-tiap sesiapa yang mahukan baptisan dalam Roh Kudus akan diberikan oleh Allah Bapa kepada mereka yang mahukannya. Amen. Ketiga, hal terpenting ini, sangat penting saudara yang kukasihi. Tanda seseorang yang telah dibaptiskan di dalam Roh Kudus adalah berbahasa roh lidah. Mari kita tengok persamaan juga. Ada sesuatu persamaan di sini. Ada tanda seseorang yang telah dibaptiskan di dalam Roh Kudus. Ada tanda. Kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 14, pasal 2 ayat 14, minta maaf. Di sini tanda Elisa menerima bahagian berganda dari Roh Kudus adalah ketika ia mengambil jubah Elia yang telah jatuh dan dipukulnya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Dan kita tahu ia memukul air itu lalu terbagi. Itu adalah tanda terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberangilah Elisa. Tandanya adalah ketika sungai Yordan dibelah dan dibahagi menjadi 2 bahagian. Kita tahu ada 50 nabi yang menyaksikan sungai itu terbagi. Dan berkata, "Oh, roh Elia sedang beristirahat di Elisa." Mereka mengenali bahagian berganda dan Roh Kudus kerana mereka tertempu dan merhati Elisa. Untuk jemaat yang pertama, saudara yang kukasihi, tanda pembaptisan Roh Kudus adalah ketika semua 120 murid berbicara dalam bahasa roh. Bagaimana kita boleh melihatnya? Bagaimana? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3 dan 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3 dan 4.
para murid yang menunggu Yerusalem seperti yang diperintahkan Yesus. Jangan pergi. Dan suatu hari, ketika mereka bersama, apa yang berlaku? Tampaklah mereka melihat kepada mereka. Apa? Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan berhinggap pada masing-masing. Itu adalah tanda Roh Kudus. Mereka melihat api kemuliaan Allah menyertai mereka. Tengok ayat 4. Maka penuhlah mereka. Dalam tafsiran asli, semua mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan 120 dari mereka, semua dibaptiskan dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Huriarabababasa, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Itu adalah apa? Bahasa Roh. Kerana siapa yang memberikannya? Roh Kudus yang memberikan kepada mereka. Nah, kita tahu kemudian Petrus menjelaskan kepada orang ramai yang berkumpul bahawa mereka melihat pekerjaan Roh Kudus dan memberitahu Injil Yesus kepada mereka. Dan kita tahu jemaah Allah Kristen lahir pada hari itu dengan 120 murid-murid Yesus. Itu adalah jemaah yang pertama, the first church. Dan kemudian kita tahu Petrus berkhotbah dan 3,000 orang diselamatkan. Bergabung dengan mereka sebagai hasil dari apa yang dikatakan dalam bahasa Inggris, the Pentecostal experience. Pengalaman Pentecostal. Wah, saudara yang kukasihi, bukti awal atau tanda seseorang telah dibaptiskan dalam Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa lidah. Amen. Amen, saudara. Keempat, the purpose. We have the promise. We have the personal experience. Ya. We have the sign. Sekarang nomor 4, the purpose. Tujuan baptisan di dalam Roh Kudus. Ini sangat penting. Kita mesti tahu kenapa tujuan Tuhan membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Mari kita tengok persamaannya ya, di antara Elisha dengan jemaah Allah. Ketika Elisha mengambil jubah Elia, kita tahu ia menerima karunia Roh Kudus dan juga memikul semua tanggungjawab yang datang dengan karunia semacam itu. Kemudian seperti mentornya Elia, sebelumnya kita tahu dia memukul air di sungai dan berkata, di mana Tuhan Allah Elia. Kita tahu juga Elia juga memukul air. Sama juga maksudnya di sini tujuan pembaptisan Roh Kudus adalah untuk melakukan kehendak Allah, saudara yang dikasihi. Bukan untuk pribadi kita, tetapi kuasanya untuk kita melakukan pekerjaan, pelayanan dan melakukan kehendak Allah. Saudara yang kukasihi, untuk Elisha, untuk mengambil jubahnya untuk bahagian berganda pengurapan Roh Kudus berarti menerima karunia dan beban tanggungjawab seperti Nabi Elia. Kerana kekuasaan bagi bahagian berganda pengurapan Roh Kudus sebenarnya ialah supaya kita boleh melakukan pelayanan Tuhan. Dan di sini bahagian berlimpah lebih daripada Elia.
Kita mesti melakukannya lebih daripada Tuhan Yesus sebenarnya. Macam mana kita tahu? Kalau kita melihat di dalam kisah, Elia dengan Elisa, kita tahu bahwa Elia hanya melakukan 14 mujizat saja. Kalau kita tengok firman Allah, 14 saja. Tetapi kalau kita melihat mujizat yang dilakukan oleh Elisa, 28 mujizat seperti yang dicatat di dalam Alkitab. Sebagai seorang nabi yang memproklamirkan firman Allah dan menjadi saksi di Israel, kita boleh lihat bahwa Elisa lebih banyak bersaksi dan melayani daripada Elia yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri kepada para muridnya. Yohanes, ingat Yohanes pasal 14 ayat 12. Di sini firman Tuhan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku akan pergi kepada Bapa." Memang benar. Kita melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Kalau kita tengok kisah para rasul pasal 1 ayat 8, di sini firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria." Kita tahu begini ya, Yesus hanya melayani di mana? Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Tetapi Tuhan berjanji, bila kamu menerima kuasa dan sampai ke ujung bumi. Yesus belum pergi ke ujung bumi, ya. Dia hanya melayani di Israel. Sekarang kita sampai kita boleh melayani di ujung bumi, seperti dalam WhatsApp sini, ataupun Facebook, ataupun YouTube, ya. Di ujung bumi, saudara yang kukasihi, itu adalah kuasa Roh Kudus kalau turun ke atas kita. Amen, saudara yang kukasihi. Kalau kita lihat firman Tuhan ini, ada dua yang kita akan menerima. Anda akan menerima kuasa. Dan kedua, Anda akan menjadi saksiku. Bila Tuhan kata Anda akan menerima kuasa, jemaat Allah, di sini pastor ingin mengambil kesempatan ini untuk menguraikan kata kekuasaan itu. Sebenarnya sangat penting bagi kita merujuk dan menelitinya dengan lebih terperinci. Ia diterjemahkan daripada kata Yunani dunamis. Dunamis. Yang berarti kekuasaan ajaib, kekuatan dan kemampuan yang luar biasa yang tidak berhenti-henti. Dunamis. Daripada perkataan dierat dengan apa? Dynamo. Itu dari dunamis. Maksudnya bila engkau mengerjakannya, Anda akan lebih kuasa. Bila Anda mengerjakan kehendak Allah, Anda akan lebih kuasa. Dalam perjanjian baru, kata ini digunakan untuk menggambarkan tanda-tanda supernatural. Keajaiban supernatural. Dan mempamerkan kekuasaan. Maksudnya di sini ia berarti kuasa ajaib atau kemampuan supernatural. Bukan daripada kekuatan kita. Jadi Tuhan Yesus memberitahu jemaat Allah bahwa mereka akan menerima kekuasaan. Kekuasaan yang akan memungkinkan mereka melampaui kemampuan diri mereka sendiri.
Yesus Kristus berkata bahawa kuasa mujizat akan segera diberikan kepada mereka oleh Roh Kudus. Dan mereka akan diperdayakan secara supernatural. Diberdayakan secara supernatural. Kita berhenti sejenak di sini untuk seketika untuk merenung fakta ini, saudara. Yesus berkata bahawa para pengikutnya, para muridnya, kita akan menerima kuasa ajaib dan kemampuan ketika kita dibaptiskan dengan Roh Kudus. Yesus ingin kita sebagai wakilnya dipelengkapi untuk misi yang dihantar. Untuk dia hantar kepada muridnya, misinya, yaitu kita semua. Sekarang ini, Yesus Kristus ingin kita dipelengkapi dengan cara yang sama seperti para murid yang awal di dalam Kisah Para Rasul. Sama juga, saudara, kita boleh mengalami kekuasaan seperti Kisah Para Rasul kalau kita membenarkan diri, dibaptiskan. Kerana ini adalah janji Allah. Kuasa ini bukan pada masa Kisah Para Rasul. Tuhan tidak menghentikan janjinya. Ingat, janji Allah adalah ya, amin, selalu. Kerana Tuhan ialah maha benar. Mana dia bagi kepada Kisah Para Rasul, murid-muridnya sekarang, tidak diberi. Banyak orang kata begitu, ya, untuk Roh Kudus adalah untuk Kisah Para Rasul. Bukan, saudara. Kalau kita tengok lihat firman Tuhan, bukan. Mana kata sudah berhenti. Lagipun mereka mengambil satu petikan daripada kasih untuk mengatakan ia berhenti. Tidak. Ia akan berhenti jika kita bersama dengan Yesus di surga. Bukan sekarang. Kita masih boleh mengalaminya. Kedua, untuk kita lihat ya, Anda akan menjadi saksiku. Itu tujuannya. Menerima kuasa dan menjadi saksi Tuhan Yesus. Dalam perikop ini, para murid telah bersama dengan Yesus selama 3 tahun. Ya. Para murid diajar dan dilengkapi olehnya secara pribadi. Dan mereka telah mengetahui dan mengalami kuasa serta menjadi saksi bagi Kristus. Semasa mereka bersama dengan Yesus, Yesus pernah memanggil dalam Lukas pasal 9. Kalau kita tengok Lukas pasal 9, memanggil ke-12, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Lukas pasal 9 ayat 1. Kalau kita tengok ayat 6. Lalu pergilah mereka dan mereka mengeliling segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Dia mengajar mereka. Kemudian setelah kematian, perkuburan, kebangkitannya, tepat sebelum Yesus naik ke surga, dia memberi mereka apa yang kita sebutkan sebagai amanat agung. Memuridkan semua bangsa-bangsa. Itu termasuk instruksi untuk pergi ke seluruh dunia sebagai saksinya. Dengan kuasa di tempat yang tinggi. Macam mana kita tahu itu kuasa di tempat diri? Dalam Lukas pasal 24 ayat 48 dan 49 mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota itu sampai dipelengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saksi dan kuasa. Kuasa dan saksi. Itu adalah tujuan Tuhan. Amen. Di sini kita mesti tahu
Sebenarnya kita sebagai murid-murid Yesus, seperti murid-murid di Kisah Para Rasul, kita perlukan kekuatan ekstra sebenarnya. Kemampuan dan pemberdayaan Roh Kudus. Seperti mereka dan kita memerlukan lebih daripada pelengkapan, lebih daripada pengalaman pelayanan. Saudara yang kukasihi, ada hal lain yang Yesus inginkan 120 murid-murid itu untuk memiliki sesuatu. Pembaptisan Roh Kudus. Kita dan mereka memerlukan dunamis, kuasa Roh Kudus, kekuasaan, tenaga, kekuatan, kemampuan, kelimpahan, keperkasaan, kuasa ajaib, kekuatan ajaib, pekerjaan yang hebat dan luar biasa. Amen. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku, kata Yesus. Sekarang ini, biar pastor mengambil beberapa minit untuk saudara dan kita di sini untuk bagaimana untuk menerima pembaptisan Roh Kudus, ya. Senang saja, saudara yang kukasihi. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Okay? Kita tahu bahawa, mari kita bacanya. Oleh kerana itu aku berkata kepadamu, mintalah. Tengok kuncinya. Mintalah, maka akan diberi kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Kerana setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang mencari, mendapat, dan setiap orang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, Anda akan memberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Pak, saya mau ikan. Nah, sekarang ini ular. Tidak masuk akal, ya? Tidak masuk akal. Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Pak, saya mau telur. Hei, kamu telur, saya bagi kamu kalajengking. Tak boleh, saudara. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, pemberian baik. Tengok sini. Apalah lagi Bapakmu yang di surga akan memberikan Roh Kudus. Passage ini, perikop ini mengatakan tentang Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. So, langkah yang pertama, pertobatan dari dosa. Dan mula menjalani perhubungan dengan Tuhan. Kau mesti mengenal Tuhan. Kalau kau tak mengenal Tuhan, kamu tidak akan menerima pembaptisan Roh Kudus. Itu yang penting. Di sini Elisa mengenal Elia, tidak? Dan rela mengikuti Elia sampai ia diangkat ke surga. Demikian juga, kita ingin dibaptiskan dalam Roh Kudus, kita mesti memiliki perhubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Dan sekarang ini juga diangkatkan di surga. Sangat penting. Bapa, ayat 11. Bapa, maksudnya ada perhubungan antara bapa dan anak. Boleh tangkap? Perhubungan. Kedua, saudara-saudari yang ingin dibaptiskan dalam Roh Kudus mesti ada memiliki iman. Kerana milikilah iman untuk menerima baptisan di dalam Roh Kudus. Mari kita tengok. Elisa memiliki kepercayaan dalam iman untuk menerima bahagian berganda dari Roh Kudus. Betul tak? Meskipun kita tahu bahawa
dia menerima banyak tantangan, banyak maki-maki dari semua ejekan daripada 50 nabi-nabi. Tetapi dia bertahan dan berkomitmen untuk menerima bahagian berganda dari Roh Kudus. Lihat ayat 13 Lukas. Apa lagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Meminta itu mempercayai. Ada kaitan dengan mempercayai kepadanya. Maksudnya apa? Kita mesti ada iman untuk meminta. Mesti ada iman untuk percaya bahawa kita boleh menerima pembaptisan Roh Kudus. Langkah ketiga. Percayalah bahawa baptisan Roh Kudus adalah suatu karunia dan janji dari Allah. Janji, ingat? Janji dari mana? Dari Tuhan. Di sini kita tahu bahawa Elisa tahu bahawa karunia bahagian berganda dari pengurapan adalah dari Allah. Dan ia menerima peneguhan dari janji Elia. Ingat? Elia kata, okey, kalau saya pergi, kalau kau nampak, kamu akan menerimanya. Sebelum Elia diangkat ke surga. Demikian juga kalau kita tengok Lukas pasal 11 ayat 13. Dan jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Pemberian yang baik. Apakah Bapakmu yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya? Kau mesti ada kepercayaan untuk memintanya, ya. Dan kita mesti tahu, tadi saya sudah cakap bahawa pembaptisan Roh Kudus adalah berlainan dengan pembaptisan air. Lukas pasal 3 ayat 16. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yesus akan membaptis kamu dan saya dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan keempat, meminta Tuhan Yesus untuk mengisi anda dengan baptisan Roh Kudus. Di sini kita tahu bahawa Elia meminta dari Elia untuk 2 bahagian ganda pengurapan. Dan sesudah mereka sampai, kita tahu di sungai, di 2 raja-raja, kita tahu dia memintanya. Dia meminta dari Elia. Sekarang ini saudara yang kukasih, mintalah daripada Tuhan. Kerana Elia itu adalah ragam seperti Kristus. Pembaptisan Roh Kudus adalah dari Yesus Kristus. Itu saja. Janji Bapa yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada tiap-tiap kami di sini. Kita tahu bahawa pasal 11 ini sangat unik. Di sini anda tidak akan menerima ulah, ya, saudara, tetapi ikan. Anda tidak akan menerima kalajengking, tetapi telur. Kepada mereka yang meminta kepada saya, kata Tuhan. Maksudnya di sini saudara-saudari yang kukasihi, anda dan saya juga dapat menerima pembaptisan dalam Roh Kudus jika anda mahu meminta dari Allah Bapa pada hari ini. Sekarang ini pastor mau berdoa bersama-sama kepada mereka yang mau meminta pembaptisan Roh Kudus, yang mahu dibaptiskan dalam Roh Kudus, yang mahu kepenuhan kekuasaan Tuhan, yang mahu menjadi saksi yang efektif kepada Tuhan. Kepada mereka yang mahu, kita akan sama-sama berdoa sekarang ini. Mari kita tutup mata kita, ya. Saya mahu anda melakukan sesuatu. Angkat tanganmu sebagai satu tanda penyerahan dan juga sebagai satu tanda penerimaan Roh Kudus pada Minggu Pentakosta ini. Dan kita tahu bahawa tanda untuk seseorang yang dibaptiskan dengan Roh Kudus adalah berbahasa
lidah. Hari ini, bila pastor berdoa dengan saudara, saya juga akan menyokong saudara dalam Facebook Live ini dengan menyokong anda dengan berbahasa roh lidah dan menyokong saudara dalam bahasa lidah ini. Mari kita berdoa sama-sama. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima kuasa Roh Kudus, untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, untuk dibaptiskan dalam Roh Kudus. Allah Bapa, kamu telah melihat semua tangan-tangan ini sebagai satu tanda penerimaan untuk dibaptiskan dalam Roh Kudus. Allah Bapa, di dalam nama Yesus sekarang ini, mereka sudah mengenalmu, mereka sudah mengatakan bahawa mereka adalah anak-anak Tuhan. Dan sekarang ini, saudara, mintalah ya. Mintalah sekarang ini pembaptisan Roh Kudus. Sekarang ini kami mau dibaptiskan di dalam Roh Kudus. Oh riara baba babariato. Kir. Pastor sekarang menyokong saudara-saudari. Kuria dada riado riara baba baba sotoro baba riada ria. Ikiriara baba baba riara baba satara baba baba riara baba baba so. Ikiriara baba baba riara baba baba riara. Amen. Tuhan yang mengasihi tiap-tiap kami di sini. Allah Bapa, terima kasih kerana pembaptisan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dan sekarang ini kami akan terus berbahasa lidah tiap-tiap hari. Kerana kami tahu dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 14, bila kita berbicara dalam bahasa lidah, ialah kita berbicara denganmu, Yesus. Dan dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 4 mengatakan bahawa bila kita berbicara dalam bahasa lidah, kita akan membangunkan pribadi kami sendiri. Edify ourselves, ya. Itu sebabnya Allah Bapa yang kami mengasihi, kami akan terus berbahasa lidah tiap hari. Kepada kita yang sudah ada tanda kepenuhan Roh Kudus dengan berbicara dalam bahasa lidah. Bapa, berkatilah kami di sini. Berkatilah kami, Bapa, dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Amen. Terima kasih saudara yang aku kasihi. Teruskan berbicara dalam bahasa roh. Jangan berhenti ya. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Teruskan berbicara dalam bahasa roh. Oke. Teruskan. Percaya. Penuh dengan keimanan, penuh dengan kuasa Roh Kudus dalam kehidupanmu. Dan anda akan keberhasilan. You will have the success. Right? Dalam pelayananmu, dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu, di dalam kerjamu, dalam bisnesmu. Ya, berbicara dalam bahasa. Amen. Dengan itu, dan juga kalau kerana sangat penting bagi kita untuk menyokong pelayanan Emmanuel, teruslah memberi persepuluhan dalam online banking ya. Kerana kita tak menerima apa-apa, tetapi kami percaya bahawa tiap-tiap di sini diberkati oleh Tuhan akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Okay, you can find out the online banking of our church account. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Amen. Thank you.